萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah lelaki tua berwajah abu-abu yang tampak rendah hati itu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya, "Pak tua ini seharusnya adalah tetua dari suku tikus menelan emas kan?" Pegunungan mata surga memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk masuk, namun kekuatan pria tua ini di depannya telah melampaui batas ini. Sepertinya dia bukan seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh pegunungan mata surga adalah wilayah suku tikus menelan emas. Kemungkinan orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah kelabu itu terkejut setelah mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat ke Xiao Yan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan teman kecil memang sangat bagus." Xiao Yan tersenyum. Setelah mengingat apa yang Nalan Yanran telah katakan padanya sebelumnya, Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa untuk menyinggung anggota suku tikus menelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya orang itu akan menderita karena menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiao Yan. Saya telah sembrono untuk mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Pak Tua tidak akan menyalahkan saya. Xiao Yan tersenyum. Sebuah botol batu giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil Ki Mending. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak ada apa-apanya di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang sangat bagus ketika digunakan untuk memulihkan dou Qi seseorang. Pil Ki Mending adalah pil obat jenis tingkat 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Dou Huang atau Dou Zong untuk memulihkan dou Qi mereka pada tingkat yang lebih cepat dan dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi yang dapat diperluas. Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut saat melihat aksi Xiao Yan ini. Namun matanya yang sipit langsung bersinar ketika dia mendengar nama pil Ki Mending. Obat pil bahkan lebih langka dari perspektif binatang ajaib karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa binatang ajaib mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, mereka terlalu sedikit jumlahnya. Pil Ki Mending ini mungkin tidak memiliki tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya dengan cepat memulihkan dou Qi seseorang, menyebabkan pria tua berjubah abu-abu itu tertarik. "Hehehe, bocah kecil, aku merasa kau sangat menyenangkan ketika aku pertama kali melihatmu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia tanpa basa-basi menerima botol batu giok dari Xiao Yan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda menghapus beberapa hal yang merepotkan ini." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kelabu itu dan dengan hormat berkata, "Dalam hal ini, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jin Gu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Orang tua yang berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiao yang sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, Anda adalah seorang alkemis kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiao Yan ragu sejenak.
Pihak lain jelas memiliki bakat khusus ketika sampai pada penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut mengangguk. Hehehe, alkemis. Benda ini benar-benar terlalu langka. Cahaya aneh melintas di mata Jin Gu ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anda harus masuk lebih dulu." Gadis kecil dengan rubah putih psikis itu tidak memiliki masalah melewati labirin. Namun masih ada sejumlah penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah Gunung Surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk berhati-hati terhadap Anda. Hati Xiao Yan bersuka cita setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak kalah dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiao Yan telah memperoleh apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jin Gu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jin Gu tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat Xiao Yan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran mendalam sementara dia dengan lembut bergumam, "Anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kami. Jika mungkin, kita akan dapat menyimpan cukup banyak masalah." Xiao Yan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun untuk menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diresapi oleh lapisan kabut tebal yang tidak bisa tersebar. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat daripada kabut di pegunungan. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa terganggu adalah bahwa kabut di tempat ini tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika itu tersebar, tampaknya dipenuhi dengan obstruksi besar, sehingga sulit untuk mencapai efek probing. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiao Yan dengan tulus menyapukan pandangannya ke sekelilingnya saat dia dengan lembut berkata. Xiao Yan tiba-tiba merasa tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera suara lembut Nalan Yanran ditularkan dari sampingnya, "Tidak perlu panik. Ini aku." Lengan tegang Xiao Yan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah di mana suara itu berasal dan melirik. Namun dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana, namun sentuhan yang ditularkan dari tangannya jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kita berdekatan, kita masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan rubah putih psikis, memimpin jalannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan-lahan diteruskan, sadar akan keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya bersuka cita sedikit. Untung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Kalau tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal merasuki labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang menyentuh batu giok berkualitas tinggi. Perasaan yang lembut dan menyenangkan menyebabkan seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan tanpa sadar bergoyang. Namun perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin. Di samping Xiao Yan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar ketika angin bertiup. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi.
Mereka dengan cepat mundur dan adegan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, mereka berdua berada di bagian bawah titik tengah. Tikus raksasa yang ditutupi oleh rambut emas berulang kali berkeliaran di kedua sisi jalan gunung yang agak curam. Ini harus menjadi tikus menelan emas. Jangan menyakiti mereka. Kalau tidak, itu pasti akan membuat suku tikus penelan emas muram. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Ya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik setengahnya adalah di mana panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan di mana suku tikus menelan emas telah ditempatkan. Hanya dengan berhasil melewati mereka, orang akan dapat mencapai kolam darah surgawi di puncak. Nalan Yanran memeluk rubah putih sementara jarinya menunjuk ke tengah-tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia mendengar ini. Tempat ini adalah panggung gunung surga yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk lulus dari pos pemeriksaan. Mungkin ada cukup banyak orang yang hadir di sana. Pos-pos pemeriksaan yang dijaga suku tikus menelan emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobosnya. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas yang berapi-api di matanya saat dia tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Kami tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat di depan kami. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Dengan segera tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat bergegas ke tengah gunung. Nalan Yanran segera mengikuti di belakangnya. Bagian tengah dari Gunung Mata Surga adalah platform yang sangat luas. Platform ini dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak Gunung Mata Surga di satu sisi platform. Namun bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus menelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia yang berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok berukuran berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa di antaranya bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukan itu, tatapan mereka berulang kali menyapu menuju jalan curam yang mengarah ke peron. Berdasarkan waktu, labirin harus ditutup. Setelah waktunya habis dan labirin ditutup, sudah waktunya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok penuh warna yang sangat menarik perhatian di kerumunan manusia dengan aura Phoenix-nya yang mulia, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Paviliun Petir Angin. Sementara dia secara acak berbicara dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berbaju warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang melebih-lebihkan orang itu. Itu tidak terduga bahwa ia tidak dapat mencapai panggung surga gunung ini. Suara gong perlahan terdengar di atas platform sementara sosok yang agak kecil perlahan keluar. Tatapannya menyapu tempat acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian penuh warna itu benar-benar menarik tatapannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan semangat yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun keuntungan itu benar-benar tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin yang berembus muncul ketika tatapan semua orang bergeser.
Dengan segera dua sosok meluncur dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa dingin dan cerah secara acak dipancarkan. "Maaf, saya sudah sampai beberapa saat. Semoga saya tidak mengganggu pos pemeriksaan yang lewat, kan?" Mata cantik dari wanita berpakaian penuh warna memadat setelah mendengar tawa ini. Dia perlahan memutar kepalanya dan melirik wajah muda yang tersenyum. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.